Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke videonya dan saya menjelaskan materinya, perkenalkan nama saya Maratul Jannabiki dari kelas 2A PGSD NIM 151420027. Jadi di sini saya menjelaskan tentang materi mengenai demokrasi. Ya, baik, saya menjelaskan sejarah singkat tentang demokrasi ini. Dengarkannya baik-baik. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau khalayak, dan kratos artinya pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaran wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi baik secara langsung dan atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Di beberapa negara, istilah demokrasi banyak digunakan sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia menjadi satu di antara negara yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Berikut sejarah singkat demokrasi di dunia. Ciri-ciri demokrasi: yang pertama adalah memiliki perwakilan rakyat, yang kedua keputusan berlandasan aspirasi dan kepentingan warga negara, yang ketiga ada penerapan ciri konstitusional, yang keempat ada menyelenggarakan pemilihan umum, yang terakhir ada terdapat sistem kepartaian. Yang berikut ada tujuan demokrasi. Nah, tujuan demokrasi di sini ada beberapa, ada 5. Yang pertama ada kebebasan berpendapat, yang kedua ada menciptakan keamanan dan ketertiban, yang ketiga mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, yang keempat ada membatasi kekuasaan pemerintahan, yang kelima mencegah perselisihan. Ada beberapa macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan demokrasi presidensial. Yang terakhir ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, di sini ada 7 prinsip demokrasi yang saya sebutkan. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Yang kedua, jaminan perlindungan HAM. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Yang keempat, pergantian kekuasaan berkala. Yang kelima, peradilan bebas dan tak memihak. Yang keenam, penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Dan yang terakhir ada jaminan kebebasan pers. Itulah materi yang saya jelaskan secara singkat sejarah demokrasi. Demikian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.